Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Itu tadi cuplikan pernyataan dari Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Kita coba konfirmasi ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman? Pak Habibur Rahman? Ya, nampaknya sambungannya terputus. Nanti kita akan coba sambung kembali. Ya, itu menarik sekali ya. Ini kalau dikatakan, apa namanya, Pak Patrialis mengatakan ada terstruktur, sistematik, dan masif. Ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu, gitu. Bagaimana caranya KPU bisa melakukan itu menurut Anda? Kalau kita melihat kan sebetulnya KPU itu tidak seperti polisi. Artinya kalau Kapolri bilang apa sampai ke bawah itu mereka pasti akan patuh gitu. Sementara kalau kita lihat petugas KPPS, terus PPK segala macam itu kan mereka dalam tanda kutip ya agak independen berdiri sendiri. Jangan salah, ini kita tidak dalam kasus ini ya, kita analog dengan kasus-kasus yang lain gitu ya. Karena jangan lupa KPU itu makannya di Pemda, duitnya dari Pemda, ya, sekurang satu. Yang kedua, ada relasi organik antara KPU provinsi, KPU kota, KPU kabupaten dengan KPU pusat. Anda jangan salah, begitu itu. Sehingga bisa saja. Jadi kemungkinan kecurangan secara terstruktur itu masih akan terjadi. Memiliki kemungkinan, tidak bisa tidak. Makanya begini. Menurut saya akan jauh lebih fair kita bila menanti bukti sidang pada saat pemeriksaan bukti itu. Di situ akan terpapar. Ya, tapi kalau tadi bicara bahwa makanya di Pemda, bukankah justru sebetulnya banyak kepala daerah dari capres kubu capres nomor 1? Oh, bisa. Ini kalau kita bicara real gitu ya, Anda jangan salah. Gubernur dan wakil gubernur misalnya bisa berbeda. Gubernur dan sekda bisa berbeda. Sekda jangan salah, dalam beberapa kasus itu pemain politik yang tangguh. Sekda itu. Oh, jangan salah. Dan dia penguasa duit. Dia bisa mengirim ke sana, Anda tunggu dulu. Sana udah sinyal, sudah ikut bahwa dia baru bikin rapat. Punya pengalaman nih Pak Marga. Oh iya. Kalau itu iya. Masalahnya kita selalu sebagai saksi ahli begitu ya di dalam Mahkamah Konstitusi, hal-hal yang begini terungkap di dalam persidangan. Nah begitu, sehingga saya kira mendingan itu diperhitungkan gitu ya. Kalau saya menjadi ini gitu ya, itu mesti diperhitungkan. Itu satu. Yang kedua, saya tidak dapat mengatakan lain kecuali Anda jangan lupa konsep terstruktur, sistematik, dan masif itu adalah konsep yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin saja Pak Patrialis memiliki pertimbangan lain sehingga meminta untuk dijelaskan. Tetapi kalau kita bicara mengenai asal-usul konsep itu diciptakan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Ya, walaupun konsep itu diciptakan, tapi ini kan memang mesti harus didefinisikan. Betul. Bagaimana sebuah gugatan itu harus bisa dikatakan bahwa ini terstruktur. Ya, dia arif. Memberikan nasihat, saya kira dia menunjukkan bahwa dia seorang hakim konstitusi. Pak Ahmad Rifai, tanggapannya? Kira-kira gitu. Kurang lebih begitu. Memang itu terjadi. Tetapi sekarang masalahnya adalah, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman tadi misalnya, saya sudah menilai bukti-bukti. Kami tidak menilai, tapi kami meragukan bukti-bukti dan kesaksiannya yang ada relevansinya dengan pokok perkara maksudnya. Jadi itu belum tingkat pada penilaian yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, kalau dia mengatakan, kemudian dikatakan telah mempunyai bukti, kemudian terstruktur, dan kemudian Hakim Konstitusi mengatakan yang seperti apa yang dimaksud dengan masif, sistematis, dan terstruktur, itu adalah merupakan satu hal yang sangat patut dan layak untuk dipertanyakan. Kenapa demikian? Hal ini adalah sangat wajar dan mesti. Kenapa? Belum ada pembuktian yang selama ini terstruktur. Kemudian yang kedua, partai-partai pengusung pemenang adalah banyak nomor 1. Sampai saat ini mungkin belum ada, tapi pada saat sidang ini mungkin terjadi. Namun saya meyakini betul, mereka tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Tidak punya bukti yang cukup kuat. Anda yakin? Saya meyakini itu. Ini yakin atau sebetulnya Anda khawatir kalah juga sebetulnya? Kami satu hal, bahwa kami tidak punya keyakinan untuk kalah. Kami menyadari bahwa semua orang yang kalah ketika rekapitulasi KPU kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu hal yang wajar dan normal. Karena itu merupakan bentuk perjuangan hukum yang bisa dilakukan oleh mereka yang kalah. Tetapi ketika kekalahan nanti kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan apapun putusan itu, maka mereka semuanya harus menerima. Itu yang terpenting yang harus Pak Habibur Rahman juga sudah kembali tersambung bersama kita. Pak Habibur Rahman. Halo, Pak Habibur Rahman. Ya, masih. Ya, gimana? Kalau bisa saya tambahkan begini ya.
Ini kan pertama kali konsep terstruktur, sistematik, dan masif itu muncul dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur. Anda tahu konsep ini sama sekali tidak ada dalam undang-undang. Baik itu dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 32 2004, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pileg, tidak ada sama sekali. Dan itu merupakan kreasi konstitusional yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus Pilkada Gubernur Jawa Timur untuk pertama kali. Memang dalam praktek tidak banyak yang bisa membuktikan ini setelah yang terjadi di Jawa Timur itu, kecuali di beberapa tempat, tapi kalau kita presentasi tidak lebih dari 5%. Tidak lebih dari itu. Jadi, tapi di atas segalanya saya berpendapat begini. Sekali lagi, ini pertarungan bukti, ini pertarungan argumen. Yang menilai bukti bukan bukan kedua belah pihak, gitu katakanlah termohon dan pemohon serta pihak terkait, tidak, tapi majelis hakim lah yang menilai bukti-bukti itu. Apakah bukti-bukti ini memiliki nilai hukum yang cukup beralasan untuk membuat mereka memiliki keyakinan bahwa oh iya dalil ini terbukti atau tidak, signifikan atau tidak. Lagi-lagi seluruhnya merupakan kewenangan dari majelis hakim, bukan yang lain-lain. Jadi saya kira akan jauh lebih hebat kalau mempersiapkan diri sungguh-sungguh, begitu. Karena banyak kasus juga yang tadinya dianggap mustahil, ternyata mustahil di sana. Yang tidak mungkin menang, nyatanya menang. Anda bisa bayangkan bahwa di belakang hari ada polemik, itu satu soal, gitu ya. Faktanya Anda tahu kayak Kota Waringin Barat, yang sudah menang telak dalam pemilu, kalah di Mahkamah Konstitusi. Dan itu banyak sekali. Dan itu banyak sekali. Dan dalam proses Pilpres ini bagaimana Anda memperkirakan MK akan bersikap? Masalahnya saya tidak memiliki bukti, saya tidak memiliki pengetahuan mereka terhadap bukti-bukti baik yang dimiliki oleh mereka maupun Pak Jokowi JK misalnya, atau di KPU begitu ya. Tapi Anda yakin bahwa MK akan independen dalam hal ini? Oh yakin, saya yakin gitu. Malah saya ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk bikinlah sejarah. Pastikanlah bahwa Anda orang-orang yang betul-betul hebat, orang-orang besar, yang nasib bangsa ini sedikit banyaknya digantungkan pada Anda. Jangan lupa, ini bukan memilih wali kota, bukan memilih bupati, bukan memilih gubernur. Memilih presiden yang dalam pergaulan internasional adalah wakil Ruth Margarito dan 230 juta. Suara dia adalah suara bangsa Indonesia, suara dia adalah suara rakyat Indonesia. Kemauan dia adalah kemauan bangsa Indonesia, kesalahan dia kesalahan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Kita coba sambung lagi dengan Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman. Halo, Pak Habibur Rahman. Ya, masih belum terhubung. Nanti kita akan coba sambung lagi. Nah, Pak Ahmad Rifai sendiri, bagaimana Anda melihat hakim MK ini? Tentu secara ini kita berharap bahwa mereka akan bersikap independen, gitu. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sebagian dari mereka, bahkan ketua MK-nya juga adalah bekas orang partai politik. Jadi bagaimana Anda melihat ini? Saya melihat bahwa sikap hakim MK pasti akan bersikap cukup netral dan sikap adil. Karena apapun juga, walaupun beliau adalah mantan ketua salah satu partai, saya meyakini tidak akan pernah untuk berbuat tidak baik dalam hal ini. Saya masih meyakini, dan saya benar-benar yakin betul MK akan berbuat adil dan tidak akan ke kanan dan ke kiri. Karena apapun juga bahwa MK kemarin sudah terjatuh, jangan sampai mengulangi hal yang sama. Itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi ini adalah meletakkan nilai-nilai kebangsaan, nilai negara pada saat inilah MK dipertaruhkan. Makanya satu hal, bahwa MK pasti akan memberikan jaminan yang terbaik bagi bangsa ini, dan termasuk tidak akan pernah memberikan putusan-putusan yang termasuk bila ini kan sebetulnya tuntutannya putusan MK bisa mengalahkan yang menang dan memenangkan yang kalah. Sangat mungkin, tetapi satu hal bahwa tidak semudah itu. Memang dalam teori hukum, dalam apapun itu hal sering terjadi, tetapi tidak semudah itu. Bukti-bukti hukum yang ada keterkaitan dengan permohonan ketika tidak juga akan sangat susah. Apalagi kita bisa melihat misalkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, mengatakan kenapa bisa menjadi 0. Memangnya dia tidak melakukan, memang di sana tidak ada juga. Di Madura juga bisa terjadi kok 0 suara. Di Sampang misalnya. Di Sampang. Artinya jangan mengatakan bahwa terjadi pelanggaran di satu sisi. Cobalah lihat. Kemudian mengatakan terus-terus, mereka juga melakukan kok, mengirim surat ke BGRI. Oh, ini tuduhan nih? Bukan, artinya kan dia mengirim surat ke sana kan. Itu bukan tuduhan. Dalam artian
janganlah menganggap bahwa terjadi pelanggaran yang sangat luar biasa di pihak nomor 2. Kemudian mereka tidak melakukan, oh kami tidak, padahal mereka belum juga. Ini jangan sampai. Kami mempunyai banyak hal, mempunyai banyak pengalaman ketika sidang di Mahkamah Konstitusi. Ketika orang pemohon mengatakan bahwa terjadi terstruktur masif dan lain sebagainya, mempunyai ribuan bukti dan sebagainya, kami sering mendengar dan kami sering menghadapi itu. Tetapi ketika di Mahkamah Konstitusi, mereka tidak bisa membuktikan itu. Baik. Nah, ini terkadang yang masyarakat juga harus memahami bahwa, dan Anda juga harus ingat bahwa ini mungkin juga timnya bukan tim sembarangan juga. Ini pemilihan presiden tentu benar. Advokatnya juga mungkin itu yang saya katakan bahwa seperti di pilkada. Benar, saya katakan mestinya disinilah saya meyakini dan harusnya adalah lawyer yang cukup baik dan punya kualitas ketika memasukkan dalam perkara di Kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya.